Tolong jelaskan tentang yang harus sujud sahwi apa aja. Syukron Ustazah sebelumnya. Ini mungkin lebih tepatnya apa saja hal-hal yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi itu statusnya itu disunnahkan, bukan wajib, bukan harus ya. Nah, lalu apa saja hal-hal yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi? Nah, ini ada penjelasannya di dalam kitab Safinatun Najah, dan ini adalah kitab fikih dasar mazhab Syafi'i. Nanti akan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir, beserta nanti di bawahnya, setelah di atasnya ada keterangan kitabnya, bawahnya itu ada penjelasannya dan juga hadis yang jadi dasarnya. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Sebab-sebab disunnahkannya sujud sahwi itu ada 4. Al-awalu tarku ba'din min ab'adi sholati au ba'dil ba'di. Yang pertama adalah meninggalkan sebagian dari sunnah ab'adnya sholat atau meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'adnya sholat. Contohnya nih, misalkan tidak mengerjakan tasyahud awal atau tidak mengerjakan kunut pada sholat subuh ya, ini untuk yang bermadhab Syafi'i. Kemudian meninggalkan kunut pada sholat witir pada tanggal 16 Ramadan sampai dengan akhir. Nah, ketika kita tidak mengerjakan sunnah ab'ad tersebut ya, itu baik sengaja ataupun lupa, maka disunnahkan sujud sahwi nanti sebelum salam. Atau contoh yang kedua, meninggalkan sebagian dari sebagian sunnah ab'ad. Contohnya meninggalkan membaca kalimah, sebagian kalimah dari bacaan kunut, yang bacaan kunutnya ini telah ditetapkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hal yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu idza fa'alahu nasiyan, yakni melakukan perkara yang apabila perkara tersebut dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat, tapi apabila perkara tersebut dilakukan karena lupa tidak membatalkan sholat. Contoh, misalkan ketika sholat tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat dengan sengaja, sholat batal atau tidak? Jawabannya batal. Tapi kalau tidak membaca Al-Fatihah karena lupa, itu sholatnya tidak batal gitu. Tapi ingat, karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, maka ketika kita ya lupa tidak membaca, lalu ingat, misalkan ingat pas lagi ruku, pas lagi rakaat pertama, kita lagi sholat munfarid, kita pas lagi posisi ruku, ingat, loh kok saya tadi gak baca Al-Fatihah ya gitu, maka kita wajib kembali berdiri untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, jadi wajib dikerjakan gitu. Kalau ingatnya pas lagi ruku, wajib kembali. Adapun kalau misalkan kita baru ingat bahwa kita itu tidak baca Al-Fatihah di rakaat pertama dan ingatnya saat kita baca Al-Fatihah di rakaat yang kedua gitu, maka kita nggak perlu kembali lagi kepada Al-Fatihah ya, kita sedang baca Al-Fatihah kok. Maka tindakannya apa? Tindakannya kita terusin sholat kita, dan nanti sebelum salam kita nambah lagi 1 rakaat. Kenapa kok kita nambah lagi 1 rakaat? Karena rakaat yang pertama itu tidak dihitung karena tidak ada Al-Fatihahnya. Dan nanti sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Kenapa disunahkan sujud sahwi? Karena dia melakukan hal yang apabila dilakukan dengan sengaja itu membatalkan sholat, dan apabila dilakukan karena lupa tidak membatalkan sholat, yakni lupa membaca Al-Fatihah. Nah, jangan ada anggapan bahwa sujud sahwi ini bisa mengganti rukun sholat, bisa mengganti Al-Fatihah. Karena kalau ada anggapan sujud sahwi ini bisa mengganti rukun sholat, ketika seseorang lupa tidak membaca Al-Fatihah, dia akan membiarkannya. Misalkan nih, lupa gak baca Al-Fatihah, ingat-ingat pas lagi ruku, harusnya kan dia kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah. Tapi dia malah membiarkannya, ya udahlah gak apa-apa gak baca Al-Fatihah, nanti aja diganti sama sujud sahwi. Nah, kalau tindakannya seperti ini ya, gak kembali dia kepada berdiri dan membaca Al-Fatihah, lalu dia menganggap nanti aja diganti dengan sujud sahwi, itu sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena dia meninggalkan salah satu rukun sholat, yakni membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi yang perlu jadi catatan nih, kalau misalkan kita lupa gak baca Al-Fatihah, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, itu kita wajib kembali untuk melakukan
rukun sholat tersebut. Dan nanti sebelum salam sunnah sujud sahwi. Sujud sahwinya ini sunnah. Misalkan kita nih karena lupa baca Al-Fatihah, begitu ingat kita kembali berdiri membaca Al-Fatihah. Tapi sebelum salam kita gak sujud sahwi, sholat kita tetap sah kok. Kenapa? Karena kita sudah kembali buat baca Al-Fatihah, berarti rukun sholatnya sudah terpenuhi, yang tertinggal dan yang lupa ini sudah kita penuhi. Dan masalah sujud sahwi, walaupun tidak kita kerjakan, sholat tetap sah karena hukumnya apa? Sunnah. Kemudian, asalitsu naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahalihi. Yang ketiga yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi adalah memindahkan rukun qauli pada selain tempatnya. Contoh, membaca Al-Fatihah tapi pada tasyahud akhir. Ini kan membaca Al-Fatihah tidak pada tempatnya. Ini memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Maka kalau ada kejadian seperti ini, nanti sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Kemudian Arabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Yang keempat adalah melakukan rukun fi'li serta ada kemungkinan rukun fi'linya ini berlebih. Ini kasus yang paling sering dalam hal ragu rokaat sholat, bilangan sholat ya. Misalkan kita ragu dalam sholat zuhur ini 3 apa 4, 3 apa 4. Maka kita ambil bilangan yang paling yakin, yakni bilangan yang paling sedikit. Berarti kita ambil ini 3. Karena 3 berarti kurang 1 rakaat lagi, maka kita tambah 1 rakaat lagi. Dan nanti sebelum salam itu disunnahkan sujud sahwi gitu. Kalau gak sujud sahwi gimana? Ya sholat tetap sah gitu ya. Karena ingat, sujud sahwinya di sini itu hukumnya sunnah. Loh, kalau misalkan kenyataannya 5 rakaat gimana? Gak apa-apa, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena dia menambah rukun atau menambah rakaat sholat jadi 5-nya ini bukan karena sengaja, tapi memang karena ada keraguan begitu. Nah, itulah hal-hal yang menyebabkan disunnahkannya sujud sahwi. Semoga bermanfaat dan mudah difahami, dan saya sertakan keterangan kitabnya di akhir.